Halo Sobat Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong? Lagi dan lagi, kita bakal jalan-jalan virtual keliling Indonesia. Nah, kali ini perhentian kita ada di pesona Sumatera Utara. Siapkan diri kalian, Bah. Di tayangan kali ini, kita bakal sama-sama membongkar fakta-fakta unik soal suku Batak yang, percaya deh, mungkin jarang banget kalian dengar sebelumnya. Yuk, langsung aja kita bedah kehabatan budaya yang satu ini. Tapi sebentar, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya dulu nih. Kalau kalian dengar kata Batak, apa sih yang langsung terlintas di pikiran? Jangan-jangan kalian mikirnya suku Batak itu ya cuma satu suku tunggal aja yang semuanya sama. Hayo ngaku? Kalau iya ya wajar sih. Tapi siap-siap kaget ya, faktanya tuh beda banget. Suku Batak itu luar biasa beragam. Gak cuma satu kelompok homogen seperti stereotip yang sering kita tonton di layar kaca. Bagian pertama kita bahas soal asal-usul dan 6 puak atau subsuku Batak. Jadi semua keberagaman yang luar biasa ini bermula dari jantung geografisnya, yaitu Danau Toba yang ikonik itu. Danau raksasa ini tuh benar-benar dipercaya sebagai pusat peradaban Batak kuno. Dari perbukitan dan lembah di sekitarnya, para leluhur menyebar dan ngebentuk 6 subsuku utama atau biasa disebut puak. Catat ya, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Angkola. Yang bikin takjub, masing-masing puak ini punya dialek bahasa sendiri, motif pakaian adat yang beda-beda, sampai tradisi khasnya masing-masing. Makanya, kalau kalian manggil orang Karo pakai sapaan khas Toba, ya belum tentu nyambung Sobat Kepo. Lanjut ke bagian kedua. Misteri marga dan genetik. Pasti kalian punya kan teman orang Batak yang nama belakangnya itu ada marganya. Kayak Simanjuntak, Siregar, atau Nasution. Nah, marga ini bukan sekedar nama belakang biasa loh. Ini adalah identitas sosial dari garis keturunan ayah alias patrilineal yang sakral banget. Poin krusialnya begini, dalam hukum adat Batak, kalian itu dilarang keras menikah dengan orang yang satu marga. Kenapa coba? Secara sosiologi, ini sebenarnya taktik cerdas leluhur buat bertahan hidup. Dengan diwajibkannya nikah beda marga, mereka otomatis harus cari sekutu di kampung lain. Semacam strategi aliansi politik kuno gitu deh, biar nggak terisolasi. Tapi tunggu dulu, ada yang jauh lebih gokil kalau kita bedah dari kacamata medis. Ternyata hukum adat larangan menikah semarga ini adalah sains kuno yang valid banget secara biologi molekuler. Pernah dengar hukum Mendel di pelajaran biologi kan? Dalam genetika, nikah sama kerabat dekat tuh bikin gen resesif cacat yang tadinya tersembunyi jadi punya peluang besar buat ketemu. Bayangin, kalau gen resesif dari ayah ketemu gen yang sama persis dari ibu, wah anaknya berisiko tinggi banget kena penyakit bawaan kayak talasemia atau hemofilia. Nenek moyang Batak zaman dulu jelas belum punya mikroskop ya, tapi gila nggak sih? Mereka udah nerapin ilmu genetika secanggih ini lewat hukum adat. Murni demi ngejaga keturunan supaya tetap sehat. Asli, ini jenius kebangetan. Masuk ke bagian ketiga, yaitu filosofi kekerabatan Dalihan Natolu. Terus kalian mungkin mikir, gimana caranya mereka ngejaga kerukunan di tengah sistem marga yang sekompleks itu biar nggak berantem? Jawabannya ada di filosofi inti mereka yang namanya Dalihan Natolu, yang terjemlahannya kira-kira 3 tungku seimbang. Bayangin deh sebuah tungku masak tradisional yang ditopang 3 batu. Kalau satu aja batunya hilang, pancinya pasti tumpah berantakan kan? Kehidupan sosial mereka juga persis kayak gitu. Tungku pertama, Somba Marhula-hula. Artinya kita wajib banget hormat ke keluarga pihak istri. Tungku kedua, Elek Marboru. Kita harus selalu mengayomi keluarga dari saudara perempuan kita. Dan tungku ketiga, Manat Mardongan Tubuh. Kita harus ekstra hati-hati dan saling jaga perasaan sama saudara yang satu marga. Nah, falsafah 3 tungku inilah yang bikin ikatan persaudaraan orang Batak itu solidnya minta ampun. Oke, bagian keempat kita bakal ngomongin soal rahasia suara dan musik. Sekarang, mari kita bedah stereotip yang paling nempel nih. Suara orang Batak yang terkenal lantang, tegas, dan kadang malah dikira lagi marah-marah. Eits, jangan baper dulu Sobat Kepo. Ada sains dan sejarah di balik suara menggelegar ini. Secara fonetika, bahasa Batak itu emang sering banget ngasih penekanan atau intonasi kuat di suku kata terakhir. Ditambah lagi, secara linguistik, mereka banyak pakai huruf konsonan hambat, kayak P, T, K, B, yang harus diucapin dengan letupan udara yang tajam. Dan jangan lupain faktor geografis. Zaman dulu, leluhur mereka tinggal mencar-mencar di perbukitan Danau Toba. Ya logis aja, biar kedengaran dari satu bukit ke bukit seberangnya, ngomongnya harus pakai volume maksimal dari diafragma dong. Jadi, suara keras itu murni adaptasi alamiah, bukan karena lagi emosi.
Justru nih ya, dalam budaya mereka, ngomong to the point tanpa basa-basi muter-muter itu adalah bentuk kesantunan yang paling tinggi. Kalau ada teman Batak ngomong keras dan belak-belakan ke kamu, itu malah pertanda bagus. Artinya mereka percaya, mereka nganggap kamu kayak keluarga sendiri. Dan solidaritas mereka udah dapat banget, istilahnya tuh muka Rambo, hati Rinto. Kelihatannya aja garang dari luar, padahal aslinya hatinya mah selembut sutra, bah. Nah, kebiasaan ngeluarin suara dari diafragma ini ternyata bawa berkah luar biasa. Gak heran kan kalau industri musik Indonesia itu isinya banyak banget penyanyi top berdarah Batak. Teknik vokal mereka itu udah natural dari sananya, kuat dan penuh penghayatan. Soalnya nyanyi itu udah mendarah daging di setiap acara adat mereka. Belum lagi diiringi instrumen tradisional yang keren abis, kayak alat pukul gondang, alat petik khas sapi, sampai taganing. Buat mereka, musik itu benar-benar bahasa jiwa yang merekatkan persaudaraan. Lanjut ke bagian kelima, arsitektur dan aksara, mahakarya masa lalu. Beralih dari seni musik, kecerdasan peradaban Batak masa lalu juga kelihatan jelas dari arsitektur mereka. Coba deh bayangin rumah bolon, rumah adat mereka. Atapnya tuh khas banget, melengkung megah ke atas mirip tanduk kerbau. Tapi yang bikin pikiran kita benar-benar meledak adalah cara bikinnya. Rumah kayu yang super besar dan tahan gempa ini dibangun 100% tanpa pakai satupun paku modern. Bayangin, semuanya murni mengandalkan sistem pasak kayu yang tingkat presisinya tinggi banget ditambah ikatan tali ijuk. Alamak, ini sih benar-benar mahakarya engineering kuno yang jenius abis. Dan kecerdasan mereka nggak berhenti di arsitektur aja. Suku Batak itu masuk dalam segelintir suku di Nusantara yang punya sistem tulisan kunonya sendiri namanya Surat Batak. Jauh sebelum huruf Latin merambah masuk, mereka tuh udah nulis berbagai macam ilmu. Mulai dari ilmu pengobatan, kalender astronomi, sampai ajaran agama, semuanya ditulis rapi di atas kulit kayu dan potongan bambu. Ini adalah bukti telak yang gak bisa dibantah soal betapa tingginya tingkat literasi dan peradaban mereka sejak zaman bahela. Terakhir, bagian keenam, menjaga budaya, kekayaan Nusantara. Sobat Kepo, kalau kita renungkan, dari sains genetika luar biasa di balik aturan larangan menikah satu marga, lalu teknik arsitektur anti gempa tanpa paku, sampai punya aksara kuno sendiri, suku Batak benar-benar membuktikan kalau budaya Nusantara kita ini menyimpan teknologi dan kearifan sains yang luar biasa maju. Menjaga dan melestarikan budaya itu bukan cuma soal mempertahankan tradisi, tapi juga merawat identitas dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Nah, dari sekian banyak fakta tadi, mana nih yang paling bikin kalian geleng-geleng kepala takjub? Kasih tahu dong di kolom komentar. Dan pastinya ajak Sobat Kepo lainnya buat melek budaya dengan cara share tayangan ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe supaya Dosen Kepo makin semangat nih menggali harta karun budaya Indonesia lainnya buat kalian. Sebagai penutup perjumpaan kita, saya mau ngutip sebuah umpasa alias pantun tradisional Batak yang maknanya dalam banget soal persatuan. Bunyinya gini, Balintang mapagabe tumundal hon sitadoan. Arin tamagabe, molo masih paulo oloan. Intinya, kesuksesan dan kemakmuran itu bakal selalu ngikutin kita, asalkan kita semua kompak, rukun, dan mau bersatu padu. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Dengan segala kejeniusan masa lalu yang udah kita lihat hari ini, warisan rahasia apa lagi ya yang sebenarnya masih disembunyikan sama suku-suku lain di pelosok Nusantara? Menarik buat ditelusuri kan? Hora Sobat Kepo, sampai jumpa di penjelajahan seru Dosen Kepo berikutnya.